Halo semuanya, selamat datang di channel saya Pinggan Pasu. Kali ini saya akan membagikan Tarombo atau silsilah marga Sihotang, yaitu Raja Sigudangulu Sihotang dalam bentuk cerita. Cerita atau silsilah ini dimulai dari silsilah si Raja Oloan dan abangnya Silahi Sabungan. Tapi sebelum lanjut, lihat dulu silsilah ini agar tidak bingung mengikuti jalan ceritanya, oke? Cerita Tarombo ini saya terjemahkan dari bahasa Batak. Jika ada rangkaian kata yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Oh iya, perlu digarisbawahi dan disepakati bersama bahwa Tarombo atau silsilah marga-marga Batak berasal dari mulut ke mulut, yang mana pada masa lampau belum dibukukan atau minim ditemukan tulisan atau naskah sejarah dari marga-marga Batak. Untuk itu, jika ada alur cerita yang berbeda dari apa yang teman-teman ketahui, cukup jadikan cerita ini sebagai bahan perbandingan untuk memperkaya pengetahuan. Untuk sumber naskahnya dapat dilihat di deskripsi ya. Oke, ini dia jalan ceritanya. Si Raja Oloan mendirikan rumah di Shogungogung. Suatu ketika terjadi perselisihan antara kakak beradik, anak dari Nyai Ating Malela dengan anak dari si Basopait. Oleh karena perselisihan tersebut, si Raja Oloan bersama dengan abangnya Silahi Sabungan berangkat ke Samosir. Tidak begitu lama mereka pun sampai di Tanoponggol. Di Tanoponggol lah si Raja Oloan tinggal dan mendirikan sebuah rumah atau membuka huta. Tapi Silahi Sabungan melanjutkan perjalanan sampai ke Silalahi dan di sana ia tinggal serta mendirikan sebuah rumah atau membuka huta. Si Raja Oloan mendirikan rumah di Tanoponggol dan dinamai Huta Shogungogung. Berselang beberapa lama si Raja Oloan menikah dengan putri dari Raja Limbong yang bernama Nabajaon. Begitu cantik, baik, dan tekun melakukan pekerjaan. Dari hasil pernikahan mereka dikaruniai buah hati, yaitu seorang anak laki-laki tegap tetapi kepalanya panjang atau si Ganjang Wulu. Ketika ia sudah beranjak dan bisa berjalan, ia menjelma menjadi anak papi atau manja terhadap bapaknya. Suatu hari anak dari si Raja Oloan, yaitu si Ganjang Wulu yang masih berumur 3 tahun, pergi ke ladang tak jauh dari rumahnya tanpa sepengetahuan ibunya. Dia pergi hendak mencari ayahnya dan sama sekali tidak menemukannya. Tanpa sepengetahuannya dia pun sampai di Bukit Terjang, tepatnya di lereng Pusuh Buhit. Tak berselang lama hujan deras pun turun atau udan bahu hingga menyebabkan banjir bandang dari arah Pusuh Buhit, sementara Nabajaon ibunya sibuk mencarinya. Ibunya pun melakukan berbagai cara, memanggil, berteriak seraya air matanya bercucuran. Namun ia tak kunjung menemukan buah hatinya. Di waktu yang sama Nabajaon memberitahukan kepada pihak keluarganya bahwa ia tidak menemukan buah hatinya. Limbong Mulana pun bergegas untuk mencari keponakannya hingga ia sampai di Sagala. Sementara ia berjalan, ia menoleh ke arah banjir bandang yang meluapkan sungai tak jauh dari tempatnya berdiri. Airnya begitu deras, ia kaget melihat bahwa keponakannya terhanyut-hanyut timbul tenggelam di atas derasnya banjir bandang. Limbong Mulana pun berlari yang pada akhirnya ia bisa menyelamatkan keponakannya. Keponakannya masih hidup. Limbong Mulana pun membawa keponakannya dan mempertemukan dengan ibunya di rumah. Oleh karena kejadian udan bahu atau banjir bandang yang melanda keponakannya pun diberi nama Baho. Baho cukup lama tinggal bersama tulangnya atau pihak keluarga ibunya, sehingga ia diberi nama Baho Raja, di zaman sekarang disebut Nyai Baho. Tidak berselang lama istri si Raja Oloan pun melahirkan anak kedua dan diberi nama Sigudangulu. Karena memang kepalanya besar dan banyak benjolan-benjolan, ia pun memiliki bibir yang tebal. Ketika ia berumur 1 tahun 6 bulan, ibunya Nabajaon Boru Limbong pun meninggal. Akibatnya, keluh kesah selalu menghantui si Raja Oloan di setiap hari yang ia jalani. Belum lagi ia harus membesarkan sendiri anaknya Sigudangulu yang masih bayi. Kemanapun si Raja Oloan pergi, dia selalu menggendongnya. Ke ladang, ke pengembalaan, ke tempat pemancingan, dan ke tempat berburu. Si Raja Oloan menikah kedua kalinya dengan Boru Pasaribu. Setelah Nabajaon Boru Limbong istrinya meninggal, si Raja Oloan pun merasa sebatang kara yang harus berpikir bekerja dan bagaimana ia harus menghidupi dirinya dengan anaknya. Terkadang ia suka mengingat masa lalu, masa bahagia bersama istrinya Nabajaon Boru Limbong, dan tanpa ia sadari terkadang air matanya jatuh bercucuran. Di suatu ketika, si Raja Oloan pergi berburu untuk menghibur dirinya. Ia pun tak lupa membawa senjata sederhananya, yaitu ultop. Sesampainya di tempat perburuan, ia pun melihat seekor burung tekukur yang cukup besar. Ia mengambil ultop yang diselipkan di pinggangnya. Perlahan ia mendekati pohon tempat burung berada dan langsung menembaknya. Keahliannya menggunakan ultop patut diacungi jempol dibuktikannya ketika menembak burung tekukur tersebut. Burung tekukur pun terjatuh tapi tidak mati. Si Raja Oloan bergegas untuk menangkap burung tersebut, namun ketika ia hampir menangkapnya, burung tekukur tersebut terbang. Namun tidak mampu terbang jauh, hanya sekitar 5 meter saja. Begitu si Raja Oloan mendekat, burung tekukur pun terbang. Demikian seterusnya hingga si Raja Oloan tidak sadar bahwa ia telah sampai di Dolo Ulu Darat seraya mengejar burung tersebut. Si Raja Oloan pun tidak habis pikir kalau ia telah sampai di Dolo Ulu Darat, sementara hari sudah mendekati malam dan ia harus menempuh jalan yang cukup jauh untuk pulang ke rumahnya. Dia pun mengingat adiknya Nyai Pospos yang tidak jauh dari tempat ia berdiri dan memutuskan pergi menjenguknya dan menghabiskan malam di rumahnya. Sesampainya si Raja Oloan di rumah adiknya Nyai Pospos pun begitu senang karena mendapati abangnya berada di balik pintu rumahnya. Setelah makan malam berakhir, Nyai Pospos pun menceritakan bahwa ada seorang anak gadis cantik dan baik bernama Tiurlan Boru Pasaribu, dan
dan Nyai Pos-Pos pun banyak bercerita tentang Tiurlan Buru Pasaribu. Si Raja Oloan pun tertarik dan ingin mempersunting Tiurlan Buru Pasaribu sebagai istrinya. Hari selanjutnya tanpa mengulur-ulur waktu, si Raja Oloan pun berusaha agar Tiurlan Buru Pasaribu mau menjadi pendamping hidupnya. Tidak menunggu lama, Buru Pasaribu pun takluk terhadap rayuan si Raja Oloan dan bersedia dipersunting sebagai istri si Raja Oloan. Si Raja Oloan pun sangat bersyukur karena ia tidak sendiri lagi membesarkan kedua anaknya, yaitu Nyai Baho dan si Gudang Wulu. Setelah si Raja Oloan resmi menikah dengan Tiurlan Buru Pasaribu, mereka pun pindah ke seberang sungai dan dinamai Hutan Naga Bean. Setelah rumahnya rampung dibangun, si Raja Oloan pun menjemput anaknya si Gudang Wulu dari Huta Siogung Ogung. Tetapi anaknya si Baho tinggal bersama tulangnya, pihak keluarga ibu Marga Limbong di Limbong. Sama seperti yang diceritakan adiknya Nyai Pos-Pos, Buru Pasaribu istri si Raja Oloan berperilaku baik dan pintar. Ia menekuni semua pekerjaannya. Si Gudang Wulu pun dia anggap seperti anaknya sendiri dan mencintainya sepenuh hati dan tidak berperilaku sebagai ibu tiri yang kejam seperti biasanya di zaman itu. Tidak heran sehingga Buru Pasaribu disebut sebagai Nyai si Gudang Wulu atau ibu dari si Gudang Wulu. Dia pun membantu suaminya si Raja Oloan mencapai harta lebih dari cukup sehingga tidak lama kemudian si Raja Oloan pun menjadi raja di Hutan Naga Bean. Kehidupan rumah tangga si Raja Oloan dan istrinya Tiurlan Buru Pasaribu begitu baik dan akur, saling mencintai, saling menghargai dan saling mengasihi. Oleh karenanya nama si Raja Oloan terkenal dan harum di mata masyarakat di Hutan Naga Bean dan sekitarnya. Si Gudang Wulu dan ibu tirinya Buru Pasaribu di Hutan Naga Bean. Walaupun si Gudang Wulu memiliki kekurangan, yaitu banyak benjolan-benjolan besar di kepalanya, Buru Pasaribu tidak menganggap hal tersebut sebagai rasa malu atau kekurangan dalam keluarganya. Berkisar 4 tahun lamanya si Raja Oloan mempersunting Buru Pasaribu sebagai istrinya, tapi belum juga memiliki anak atau keturunan dari istrinya tersebut, sehingga si Raja Oloan pun menjadi resah dan gelisah apa gerangan sehingga istrinya belum juga mengandung. Di suatu malam, si Raja Oloan pun ia bermimpi tentang anaknya si Baho yang merindukan cinta kasih dan perhatian dari orang tuanya. Setelah matahari terbit, si Raja Oloan dan Buru Pasaribu pun pergi ke Huta Siogung Ogung untuk menjemput anaknya si Baho sambil jarak ke makam Buru Limbong, yaitu ibu kandung dari si Baho dan si Gudang Wulu. Setelah kembali dari Huta Siogung Ogung, si Raja Oloan pun mengadakan pesta besar meminta kepada Tuhan pencipta alam semesta agar kiranya ia diberikan keturunan dari istrinya Buru Pasaribu, dan juga meminta agar senantiasa keluarganya selalu sehat dan mendapat rezeki yang melimpah. Tidak lama setelah mengadakan pesta, ia pun mendengar kabar bahagia dari istrinya bahwa istrinya sedang mengandung. Si Raja Oloan pun bersyukur terlebih istrinya. Penantian mereka pun tiba. Buru Pasaribu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Bakkara. Kemanapun Buru Pasaribu pergi, si Gudang Wulu turut menemaninya, ke ladang, ke sawah, dan lain sebagainya. Jika Buru Pasaribu bekerja, si Gudang Wulu lah yang menjaga adiknya si Bakkara. Berselang 1 tahun, Buru Pasaribu pun melahirkan anak keduanya dan diberi nama si Nambela. Berselang 1 tahun lagi, Buru Pasaribu melahirkan anak ketiganya dan diberi nama si Hite. Berselang 1 tahun kemudian, Buru Pasaribu pun melahirkan anak keempat dan diberi nama si Manulang. Buru Pasaribu begitu kewalahan mengurusi anak-anaknya karena keempat anaknya masih kecil. Belum lagi harus bekerja di ladang, juga harus melayani suaminya yang berkedudukan sebagai raja. Buru Pasaribu sangat beruntung karena ia bisa mengandalkan si Gudang Wulu untuk menjaga keempat anaknya ketika ia sedang sibuk bekerja. Suatu ketika, entah apa sebabnya, Buru Pasaribu terjatuh dan terperosot ke jurang yang cukup dalam, sehingga butuh banyak orang untuk menyelamatkan dia dari jurang tersebut. Ia pun dibawa pulang dan dibaringkan di dekat perapian serta memanggil dukun untuk mengobatinya. Pada saat itu si Raja Oloan tidak bisa menemani istrinya yang terbaring sakit. Ia sedang melakukan perjalanan ke Barus mengurusi urusan pribadi dan urusan kerajaannya. Pengawal kerajaan juga turut menemaninya melakukan perjalanan tersebut yang lama perjalanannya sekitar 4 bintang sesampainya ke Hutan Naga Bean. Oleh karena perjalanan tersebut, urusan kerajaan untuk saat itu diserahkan kepada Buru Pasaribu. Untungnya si Gudang Wulu sudah cukup dewasa dan sudah mahir dalam urusan masak-memasak, juga untuk melakukan pekerjaan di ladang. Si Gudang Wulu pun harus memikul semua pekerjaan berat tersebut. Sementara Buru Pasaribu selalu menangis meratapi nasib yang menimpanya. Sudah begitu banyak dukun yang didatangkan, tak kunjung juga rasa sakit itu hilang dari tubuhnya. Malah ia merasa sakit di tubuhnya semakin bertambah. Rasa sakit yang dialami Buru Pasaribu sudah cukup lama dan tak kunjung sembuh. Ia pun tidak mampu duduk sendiri dan tidak mampu berdiri sendiri, juga tidak mampu bicara. Untuk makan pun ia harus disuapi si Gudang Wulu. Lagi-lagi harus memikul segala pekerjaan yang sebelumnya dikerjaan Buru Pasaribu. Ditambah lagi ia harus mengurusi Buru Pasaribu yang terbaring sakit, juga adik-adiknya yang masih kecil. Jika adik-adiknya menangis, dengan cepat si Gudang Wulu pun menggendongnya seraya melakukan pekerjaannya. Tanpa tahu alasan pasti, si Raja Oloan merasa resah dan gelisah selama tinggal di Barus. Dia selalu teringat dengan istri dan anak-anak, sehingga ia memutuskan untuk pulang lebih awal ke kampung halamannya di Hutan Naga Bean meninggalkan urusannya yang belum rampung. Sesampainya ia di Hutan Naga Bean, ia pun kaget melihat keadaan istrinya, tidak mampu bicara dan benar-benar kurus. Ia pun bergegas dan membuat obat dan diramunya sendiri. Kemudian ia mengoleskan ramuan tersebut ke sekujur tubuh istrinya. Sekitar 1 jam Buru Pasaribu pun mampu
mampu duduk sendiri, berdiri sendiri, dan sudah dapat berbicara. Obat yang dioleskan si Raja Uluan begitu mujarab, oleh karenanya si Raja Uluan semakin dikenal oleh seluruh masyarakat yang mendiami hutan Agabian serta daerah sekitarnya, dan beritanya tersiar ke daerah-daerah lain. Buru Pasaribu pun sangat bersyukur karena sakit yang dideritanya selama ini telah pergi dan ia pun pulih kembali serta sudah dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya. Sila Hisabungan menjenguk adiknya si Raja Uluan di hutan Agabian. Sila Hisabungan sudah lanjut usia, kekayaannya pun semakin bertambah. Di masa sepuhnya seringkali ia merindukan adiknya si Raja Uluan. Sudah berselang 4 kali panen raya mereka belum bertemu. Rasa rindunya pun tidak tertahankan lagi sehingga ia memutuskan melakukan perjalanan untuk menemui adiknya di hutan Agabian. Cerita ini belum berakhir, saya akan membuat video kelanjutannya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan menekan tombol loncengnya ya. Serta bagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga ikut berbagi pengetahuan. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.